Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Andreas dan NIM saya adalah 03211002. Saya adalah anggota kelompok dari tugas akhir yang berjudul Aplikasi Mobile Markerless Augmented Reality on Actual Mobile Guide for Tourists, atau disingkat adalah MARMGT. Untuk judul tugas akhir saya sendiri adalah perancangan mobile storage database pada aplikasi MARMGT. Aplikasi pada mobile device tentunya membutuhkan suatu wadah atau storage yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Pada aplikasi MARMGT dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengolah data secara terelasi di dalam isolasi storage database. Sehingga dibuatlah sistem mobile storage database. Sistem ini dapat mengelola data hasil konversi dari algoritma OpenSUB berupa fitur secara terelasi di dalam isolasi storage Windows Phone 7. Yang kedua adalah sistem ini memiliki fungsi unduh atau download data dari server, hapus data, serta melihat data. Berikut ini adalah diagram blok dari aplikasi Isolated Storage Database. Terdapat dua bagian besar, yaitu adalah Windows Phone dan Media Service. Pada bagian blok Windows Phone terdapat blok input longitude dan latitude. Pada bagian ini pada klien dibutuhkan nilai input longitude latitude yang mendefinisikan posisi terakhir atau posisi keberadaan dari device atau klien itu sendiri. Setelah nilai dari longitude dan latitude didapatkan, maka nilai tersebut akan dikirim menuju server dengan menggunakan wireless connection. Ketika pada server terjadi detection client data, yaitu nilai data atau nilai yang dikirimkan tadi terdeteksi oleh sistem batch service. Untuk selanjutnya dilakukan penyelekan data atau record di dalam database server sesuai dengan posisi longitude dan latitude yang dikirimkan oleh klien. Setelah record diseleksi, record yang didapat akan dikirimkan kembali ke klien. Di dalam klien, data atau record yang diterima disimpan ke dalam variabel list. Setelah disimpan ke dalam variabel list, dilakukan proses filter record. Filter record ini dilakukan dengan cara membandingkan list record yang didapatkan dari server dengan data dari isolated storage atau database isolated storage. Apabila data list record dengan data isolated storage tidak sama, maka akan dilakukan proses penyimpanan data. Hal ini digunakan agar tidak terjadi penumpukan data yang sama di dalam isolated storage. Ada dua cara untuk menyimpan data ke dalam isolated storage. Yang pertama dengan menggunakan kelas sistem data.libq. Data disimpan ke dalam database pada isolated storage. Data yang disimpan adalah ID fitur, ID gedung, nama gedung, deskripsi gedung, panjang gedung, lebar gedung, longitude dan latitude gedung. Sedangkan untuk fitur, karena string di dalam database isolated storage hanya dapat menampung 40.000 karakter, maka fitur yang merupakan hasil konversi dari algoritma OpenSUB memiliki lebih dari 40.000 karakter, yaitu sekitar 139.000 karakter. Dilakukan penyimpanan dengan ke dalam file dengan cara memanggil sistem
.io.isolated storage, kemudian ditempatkan di dalam isolated storage. File disimpan dalam bentuk txt dan nama file didapat dari sesuai dengan ID fitur masing-masing fitur. Berikut ini adalah jalannya produk atau aplikasi latitude dan longitude yang didapat dikirimkan ke server, kemudian diolah di server untuk mendapatkan record yang dibutuhkan. Setelah itu dikirimkan kembali ke klien untuk disimpan ke dalam isolated storage. Selanjutnya akan saya demokan produk atau cara pembuatan produk ini sendiri. Saya menggunakan Visual Studio 2010 untuk membuat aplikasi isolated storage pada Windows Phone. Seperti pada tampilan di sebelah kiri ini, terdapat tampilan untuk mendesain aplikasi. Terlihat terdapat text box untuk pengisian nilai latitude dan text box untuk pengisian nilai longitude, button update database, delete database, show database, show fitur, dan text box untuk ID fitur yang ingin dilihat. Untuk text block ini digunakan untuk menampilkan jumlah record atau data yang ditemukan di server. Dan ini adalah waktu download dan penyimpanan data ke dalam isolated storage. Langsung saja kita lihat button update database. Jika ditekan, ini adalah action dari button update database dapat pada main page xaml.cs. Ketika tombol update database ditekan, maka terjadi proses yaitu apabila textbox 1.length sama dengan 0 dan textbox 2.length sama lebih besar daripada 0, dan berarti jika textbox 1 yang berupa nilai longitude dan latitude tidak kosong, maka akan dilakukan proses di bawah ini. Apabila kosong, maka akan ditampilkan pada layar dengan message box failed to get latitude atau longitude position. Kita lanjutkan, apabila nilai longitude dan latitude sudah didapatkan, maka akan dilakukan penghitungan waktu untuk download data dan tampilan progress download data. Setelah itu dibuat event apabila request dari server telah selesai, yaitu mendapatkan tabel gedung dan mendapatkan tabel fitur telah selesai dengan nilai longitude dan latitude yang dikirimkan. Nilai longitude dan latitude ini dimasukkan ke dalam variabel X dan Y. Setelah data tabel gedung dan tabel fitur telah komplit, selanjutnya akan dilakukan proses penyimpanan data. Untuk pertama kali, apabila database belum dibuat, maka akan dibuat terlebih dahulu database dengan lokasi database yang telah diinisialisasi dengan variabel lokasi DB. Lokasi DB ini adalah lokasi database. Lokasi database pada isolated storage dengan nama apardb.stf. Ketika database telah berhasil dibuat, proses selanjutnya adalah memasukkan record ke dalam
database. Di sini adalah maksudnya adalah jika baris lebih besar daripada 0, baris adalah jumlah record yang diterima dari database lebih besar daripada 0, artinya tidak kosong, maka dilakukan filtering data. Filtering data ini digunakan untuk membandingkan apakah data yang di-request dari server dengan database yang sudah ada di isolated storage apakah sama. Jika tidak sama, maka data akan dimasukkan. ID gedung, nama gedung, deskripsi gedung, longitud gedung, latitude gedung, panjang gedung, dan lebar gedung. Selanjutnya pada tabel yang kedua yaitu tabel fitur. Jika request dari server telah selesai, selanjutnya adalah dilakukan penyimpanan data ke dalam isolated storage database. Nah, jika database exist atau database telah dibuat di awal tadi, maka dilakukan kembali filtering data, yaitu dengan membandingkan data tabel fitur di dalam isolated storage dengan data tabel fitur yang diterima oleh atau dari server dengan menggunakan baris komen berikut ini. Dan jika data atau tabel record dari tabel fitur tidak sama, akan dilakukan input ke dalam database isolated storage. Jika different list.count kurang dari 1, yang artinya data yang tidak sama adalah kosong atau kurang dari 1, maka akan muncul pesan melalui message box pada tampilan Windows Phone, database does need to update. Kemudian ketika database atau record tidak sama, langsung dilakukan penyimpanan ke dalam isolated storage. Itu di dalam fitur ID gedung ke dalam ID gedung dan nama image ke dalam nama image. Sedangkan untuk fitur yang lebih dari 40.000 karakter, kita simpan dengan menggunakan ke dalam file txt dengan nama directory fitur, kemudian file name-nya adalah didapat dari ID fitur, dan isi dari file teks tersebut adalah fitur yang didapatkan dari database server. Ya, di sini adalah proses penyimpanan data ke dalam isolated storage. Pertama dibuat directory, kemudian di sini dilakukan proses penyimpanan data. Untuk memanggil WCF service dari server, yaitu yang berfungsi untuk sebagai menjembatani kita apabila aplikasi pada klien merequest data ke server, kita perlu memanggil WCF service. Kita lihat WCF service. Nah, ini merupakan WCF service yang berada pada server.
Untuk memanggil WCF service, kita lihat dulu alamat dari service. Cara klik kanan service, kemudian view in browser. Di sana terdapat alamat dari service yang akan mengeksekusi apabila kita merequest data ke server. Kita copy alamat tersebut, kemudian kita masukkan service reference dalam aplikasi klien. Cara ke kanan, dan kita masukkan alamat service pada address. Kemudian kita tekan OK. Kita juga dapat melihat isi dari database pada server. Ini adalah database pada server dengan nama my database. Terdapat tabel gedung dan tabel fitur. Tabel fitur, dan ini adalah tabel gedung. Kita bisa lihat isi dari tabel gedung. Ini adalah isi dari tabel gedung. Di gedung, nama gedung, deskripsi, latitude, longitude, panjang gedung, dan lebar gedung. Kita juga bisa melihat isi dari tabel fitur. Ini adalah record dari tabel fitur di dalam server. Baik, langsung saja kita running aplikasi yang pada klien. Nah, ini adalah tampilan pada klien. Pertama-tama kita lihat database adalah empty atau kosong, dan fitur file not found, artinya pada isolated storage database masih kosong. Setelah itu setelah kita mendapatkan inputan berupa latitude dan longitude dengan nilai sekian, maka kita bisa mengupdate database atau request database dari server. Nah, ini adalah proses download, dan ketika download telah selesai, terdapat notifikasi update database sukses. Ada 3 record pada server yang ditemukan, kemudian waktu download adalah 1 detik 237 milisecond. Kita lihat record yang berhasil di download. Cara menekan tombol download. Ini adalah tabel gedung. Data yang berhasil di record adalah 1 record, dan pada tabel fitur ada 2 record. Total adalah 3 record. Nah, sedangkan untuk fitur, kita lihat ID fitur yang telah berhasil di download adalah 3 dan 4. Kita masukkan di fitur 3. Nah, berikut adalah fitur atau hasil konversi image dengan menggunakan algoritma OpenSUSE yang terdiri dari 139.000 karakter lebih. Sekian presentasi dari saya mengenai aplikasi mobile storage database pada isolated storage dengan device Windows Phone 7. Terima kasih, semoga bermanfaat.